Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Sangalas, alias SMP Negeri 19 Tegal yang berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Nur Fitriana Dewi dalam Bincang-Bincang Santai Sangalas. Sebelum masuk ke bincang santai, kita perkenalan dulu nih dengan SMP Negeri 19 Tegal. SMP Negeri 19 Tegal merupakan salah satu sekolah negeri yang ada di Kota Tegal, tepatnya di Jalan Sultan Agung, Tirtayasa, Kelurahan Bandung, Kota Tegal. SMP Negeri 19 Kota Tegal dipimpin oleh Ibu Rini Priyanti, SPD MPD sebagai kepala sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan nih untuk berbincang-bincang santai bersama dengan Ibu Kholifatunisa Rahmi SPD sebagai Ketua Gerakan Literasi Sekolah SMP Negeri 19 Tegal, dan ada Andana Noval dan Ananda Tasya sebagai Duta Literasi Sekolah SMP Negeri 19 Tegal. Ada yang tahu nggak kita mau bincang-bincang apa pada siang hari ini? Ya, betul sekali. Jika melihat dari narasumber kita pada hari ini, kita akan membahas masalah literasi. Ngomong-ngomong masalah literasi nih, terutama di lingkungan sekolah, saya rasa masalah literasi ini sudah mulai booming dan sudah mulai juga dijalankan atau diterapkan di sekolah-sekolah negeri, baik negeri maupun swasta, melalui gerakan literasi sekolah. Nah, tentunya untuk menerapkan gerakan literasi sekolah ini harus mempersiapkan segala sesuatu yang membantu mensukseskan gerakan literasi sekolah tersebut. Nah, di SMP Negeri 19 Tegal nih Bu Fani, kan sebagai salah satu sekolah negeri, kok bisa ya gerakan literasi ini juga diadakan di SMP Negeri 19 Kota Tegal? Ya, sebelumnya selamat siang untuk Bu Fitri, Noval, kemudian Diana. Iya, terima kasih bisa kesempatan hadir di sini ya. Menjawab pertanyaan Bu Fitri, kenapa sih kok SMP Negeri 19 Kota Tegal itu kok ada gerakan literasi ya? Jadi kita itu salah satu instansi yang di bawah naungan Kemendikbud, sehingga kita juga harus ikut mensukseskan jadi program atau agenda prioritas, atau kalau misalkan kita pernah dengar istilah nawacita gitu ya. Nah, itu mensukseskan nawacita yang digadang-gadang ini salah satu persiapan menyukseskan menyongsong generasi emas Indonesia 2045 melalui gerakan literasi, yang intinya di situ dengan adanya gerakan literasi itu pemerintah menginginkan meningkatnya sumber daya manusia, ini adik-adik di depan kita ini, yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif, serta berkarakter, dan memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Yang nantinya 2045 ya betul-betul menghasilkan generasi yang luar biasa itu, Bu. Oke, jadi intinya untuk itu ya Bu, membantu mensukseskan program pemerintah itu sendiri berarti. Oke. Nah, dari alasannya kenapa kok gerakan literasi sekolah ada di SMP 19, kemudian faktor pendukungnya apa Bu untuk mendukung gerakan literasi sekolah tersebut? Suatu program yang dilaksanakan itu tidak akan berhasil tanpa ada pendukung. Kita itu di sekolahan punya berbagai sumber daya modal kita punya, sumber daya manusia kita punya, sumber daya lingkungan sekitar kita punya, sarana prasarana kita punya. Dari sumber daya itu kemudian kita ambil, kita saling kerjasama, kita saling bersinergi. Contohnya kalau sumber daya manusia, kepala sekolah. Dari kepala sekolah, kebetulan ibu kita, Ibu Rini Priyanti, itu sangat berkompeten terhadap gerakan
literasi di SMP 19. Jadi beliau sangat mendukung. Itu salah satu poin utama bagi kita. Kemudian Bapak Ibu guru serta anak-anak kita semuanya. Jadi apa ya, kelihatan sekali kalau misalkan ada kegiatan yang berbau literasi, mereka sangat antusias sekali. Itu. Kemudian bahkan staf TU, kemudian sampai staf OB dan sebagainya itu harus saling mendukung. Kemudian kalau sumber daya modal, kita punya BOS, bantuan operasional sekolah, juga salah satunya mendukung dengan mengadakan buku-buku baru yang betul, penggunaan buku baru kaitannya dengan kayak novel-novel cerita non fiksi ya ikutnya ya. Itu. Kemudian sarana prasarana kita itu ada laboratorium di perpustakaan, kita juga sudah sangat nyaman sekali. Kemudian ada nanti ada literasi digital, kita pun bisa mengakses. Jadi itu tadi sumber daya dari sekolah harus saling bersinergi mendukung adanya gerakan literasi. Iya, oke. Tadi kan faktornya sudah saling bersinergi ya Bu, sudah saling mendukung satu sama lain untuk membantu mensukseskan gerakan literasi sekolah itu sendiri. Nah, dari faktor-faktor tersebut kemudian kan akan dimunculkan program ya Bu untuk mewujudkan menjalankan bagaimana gerakan literasi itu bisa berjalan di sekolah. Nah, dari Bu Fani sendiri nih sebagai ketua gerakan literasi, rencana atau program-program yang sudah disusun itu seperti apa Bu? Jadi kalau misalkan kita melihat program literasi sekolah itu harus mencakup 3. Satu itu yang namanya pembiasaan, kemudian yang kedua adalah pembelajaran, yang ketiga itu adalah pada tahap maaf tadi kebalik ya, pembiasaan, pengembangan, yang ketiga adalah pembelajaran. Jadi kita itu tiga-tiganya harus melaksanakan karena kita literasi ini, gerakan literasi ini sudah tahun ke-3 ya, masuk tahun ke-3. Jadi pembiasaan kita sudah membaca 15 menit di awal pembelajaran, kemudian kita ada jurnal membaca harian. Nah, itu naik lagi ke pengembangan. Jadi nanti sudah ada sih waktu itu sudah pernah dilaksanakan. Jadi jam membaca mandiri. Jadi anak itu punya waktu untuk membaca mandiri ke perpustakaan sendiri. Dia mau melihat membaca buku bacaan apa yang dia sukai, itu pada tahap pengembangan. Kemudian sampai nantinya kita masuk pada ke tahap pembelajaran. Ini di tahun 2024-2025 kita akan fokus di situ ya Bu. Jadi pengembangan bahwa gerakan literasi itu masuk ke dalam penilaian akademik. Iya. Berarti hanya terfokus 3 itu ya Bu ya? Yang oke. Nah, teman-teman, bukan hanya Bu Fani saja yang hadir di Poskir hari ini, kita juga kedatangan duta literasi. Ya, Mas Noval dan Mbak Tasya sebagai duta literasi, saya juga ingin tahu nih, kan Mas Noval dan Mbak Tasya itu kan sudah terpilih, sudah mewakili teman-teman nih untuk menjadi duta literasi, mensukseskan gerakan literasi sekolah. Kemudian dukungannya seperti apa nih? Dukungan dari Mas Noval, dari Mbak Tasya sebagai duta literasi untuk mendukung adanya gerakan literasi sekolah ini. Sebelumnya selamat pagi kepada Bu Fitri. Ya, ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novel Fadil Harito sebagai duta literasi SMP Negeri 19. Di samping saya juga ada Diana Natasha sebagai duta literasi juga. Nah, untuk dukungan yang bisa saya berikan terhadap gerakan literasi sekolah yaitu dengan cara memberi motivasi kepada teman-teman agar tidak lupa untuk berliterasi pada saat jam literasi. Dan untuk yang kedua yang dapat saya berikan dukungan untuk gerakan literasi sekolah yaitu dengan cara ikut mengajak teman-teman untuk ikut serta menjaga 5K, yaitu ketenangan, kebersihan, kerapihan, keamanan, kesegaran, dan juga kebersihan. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan dukungan kepada gerakan literasi sekolah.
Oke, sekarang ke Mbak Tasya nih, dukungannya seperti apa, Mbak? Menurut saya, bentuk dukungannya adalah mengajak teman untuk membaca buku di perpustakaan, serta dapat mengadakan sesi diskusi membahas buku-buku favorit dan mengulas cerita bersama-sama. Oke, jadi bentuk dukungannya itu lebih mengajak ya, lebih mengajak ke teman-teman semuanya, baik kelas 7, 8, maupun 9 itu untuk ikut aktif dalam menjalankan program-program gerakan literasi yang sudah dibuat ya. Tadi salah satu contohnya membaca buku di perpustakaan, terus dengan menjaga ketenangan di perpustakaan seperti itu ya. Oke, sekarang kembali lagi Bu ke Bu Fani Bu ya Bu ya. Tadi kan program sudah dibentuk ya Bu, bahkan ada duta literasi segala, terus faktor-faktor di sekolah juga mendukung. Nah, kemudian kalau misalkan program itu kan pasti ada manfaatnya ya Bu. Nah, manfaat dari gerakan literasi ini sendiri untuk sekolah itu apa Bu? Iya, manfaatnya insya Allah banyak ya Mbak. Salah satunya adalah jadi setiap tahun itu kita sekolah itu dipotret dalam bentuk rapot pendidikan. Ya, jadi melalui kegiatan AKM betul ya. AKM yang sudah dilaksanakan di kelas 8 ya. Ya, itu salah satunya di sini ada materi literasi. Jadi dari situ hasil yang dikerjakan oleh siswa itu muncullah nilai-nilai yang berkaitan dengan literasi. Nah, selain itu, selain dari perkembangan rapot pendidikan kita bisa lihat kemajuannya seperti apa. Yang kedua, manfaat literasi sendiri satu untuk meningkatkan kreativitas. Jadi ternyata dari kegiatan literasi itu kreativitas anak itu meningkat. Jadi 2 tahun ini mau masuk ke tahun ketiga ini ada beberapa antologi puisi, kumpulan karya-karya siswa. Rupanya mereka juga pandai berimajinasi membuat suatu karya. Kemudian apresiasi, kita ada lomba ya, lomba setiap bulan bahasa itu biasanya kita ada lomba. Lomba itu salah satunya adalah membaca puisi, mengekspresikan diri. Ternyata anak juga bisa mengapresiasikan diri, mengembangkan potensi-potensi yang selama ini istilahnya masih terpendam ya, memunculkan keluar bahwa mereka ternyata bisa berliterasi. Kemudian sebetulnya untuk siswa sendiri kalau misalkan mereka bisa merasakan dengan baik itu ketika adanya pembiasaan literasi itu 15 menit setiap pagi itu ternyata efeknya anak mudah memahami suatu bacaan. Nah, iya. Jadi kognitifnya meningkat, prestasi akademiknya. Pada saat anak mengerjakan soal, baik ulangan harian atau ulangan akhir semester, itu mereka dengan terbiasa berliterasi, mereka mudah sekali memahami arahnya soal itu mau seperti apa. Iya, seperti itu. Jadi tanpa mereka sadari ya, mereka sadari ternyata dampaknya sampai ke situ. Jadi lebih ke siswa ya Bu ya. Iya. Siswa lebih memahami materi, lebih kreatif, terus dari kreatif itu dimunculkan karya-karya seperti itu ya Bu. Oke. Untuk Mbak Tasya dan Mas Noval nih, manfaatnya seperti apa? Kan ini duta literasi sudah mewakili teman-teman nih. Nah, manfaat yang dirasakan nih untuk teman-teman kalian itu seperti apa dengan adanya gerakan literasi ini? Nah, untuk manfaat dan adanya literasi yaitu menurut saya manfaatnya dengan adanya KLS yaitu siswa dapat berpikir kritis. Dengan membaca siswa dapat mengembangkan ide dan pikirannya setelah membaca bacaan. Yang kedua, dengan adanya literasi siswa dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi mereka melalui menulis cerita, puisi ataupun artikel. Kalau dari Mbak Tasya sendiri bagaimana nih? Menurut saya, manfaat bagi siswa yaitu siswa dapat mengasah keterampilan membaca dan menulis, serta dengan literasi siswa juga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Oke. Jadi untuk presentasi di depan kelas itu tidak malu-malu lagi ya, terus kosakatanya juga bagus seperti itu. Oke. Bu Fani, satu pertanyaan pamungkas lagi nih Bu ya.
sebelum kita akhiri bincang-bincang pada siang hari ini. Ini kan programnya sudah jelas ya Bu. Kemudian ada rencana apa nih Bu di tahun 2024, 2025 untuk gerakan literasi ini? Ini menyambut tahun pelajaran baru 2024-2025. Jadi pelaksanaan gerakan literasi sekolah itu tetap pada tiga tahapannya itu tadi. Jadi tidak saling menghilangkan. Jadi satu, pembiasaan kita tetap, kemudian pengembangan juga tetap. Nah ini tahun ini kita fokuskan pada pembelajaran. Jadi di pembelajaran adanya tagihan akademik yang kaitannya dengan literasi. Contohnya kita ada nih, kalau misalkan setiap pagi kan 15 menit ya membaca, terus anak-anak tuh menulis sinopsisnya. Nah, supaya sinopsis itu jadikan tagihan akademik kaitannya dengan pembelajaran bahasa, misalkan dia bagaimana kemampuan menulisnya, bagaimana dia mampu memahami bacaan, jadi akhirnya jadi suatu sinopsis yang baik seperti itu. Kemudian supaya strategi literasi ini diterapkan di semua mata pelajaran sih, tidak hanya bahasa Indonesia, pelajaran-pelajaran yang lain diharapkan bisa menerapkan strategi literasi ini sehingga anak itu pemahamannya meningkat, kreatif, berpikir kritis dan lain sebagainya. Kemudian karya-karya siswa ya. Jadi yang kemarin yang terlibat dalam pembuatan karya misalkan hanya sebagian besar, kecil ya sebagian kecil. Iya, misalkan kita targetnya 200 karya. Kemudian ada karya selain puisi, misalkan ada cerpen, mading kita itu setiap bulan sudah berganti tema. Kita terima masukan sih ya, terutama dari duta literasi ini, kira-kira tuh tema-tema menarik apa yang misalkan generasi Z ini butuhkan, informasi apa saja ya. Jadi tidak hanya mereka itu fokus dengan HP-nya, juga fokus dengan kegiatan yang berbau literasi. Meskipun literasi digital kita juga masuk, kita juga sudah membuat yang namanya majalah digital yang di belakang Bu Fitri. Iya betul, jadi karya siswa dalam bentuk majalah digital. Jadi kita tidak melulu dengan bentukan print out, tapi sudah meningkat lagi dalam bentuk digital. Ini terbitnya untuk sekarang ya, itu baru 1 tahun sekali. Jadi gerakan literasi ini juga disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi seperti itu ya Bu? Oke teman-teman. Jadi program literasi di SMP Negeri 19 Tegal ini itu kalau saya tarik garis besarnya itu memang tujuannya untuk meningkatkan minat baca siswa, kemudian lahirlah karya-karya dari siswa, terus mengembangkan gerakan literasi juga sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, contohnya seperti majalah digital ini. Oke, terima kasih kepada Bu Fani, Mas Nova, dan Mbak Tasya. Semoga gerakan literasi sekolah di SMP 19 ini semakin baik, semakin maju, terus bisa menciptakan inovasi-inovasi lain di bidang literasi seperti itu ya. Sekian dulu bincang-bincang kita pada kali ini mengenai gerakan literasi sekolah. Terima kasih kepada Bu Fani, kepada Mas Noval dan Mbak Tasya sebagai narasumber kita hari ini. Kita berjumpa lagi pada bincang-bincang selanjutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya. SMP Negeri 19 Tegal, beriman, mandiri, berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.